1444 Hijriah 2023 Miladiah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita sebagai manusia pilihan di muka bumi, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir kita semua mendapat syafaatnya. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seperti biasa pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, maka ada dua peristiwa yang tidak bisa dipisahkan dengan hal tersebut, yakni yang pertama, pelaksanaan kurban. Pada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban hendaknya dilaksanakan sesuai tuntunan syariat, yakni 1 ekor kambing untuk 1 keluarga dan 1 ekor sapi atau kerbau untuk 7 orang keluarga. Untuk pelaksanaan sebelum dilakukan penyembelihan agar dikoordinasikan dengan pihak pos kesehatan atau dokter hewan untuk memastikan hewan kurban telah dilakukan pemeriksaan agar kesehatan dan kelayakan hewan kurban bisa terjamin. Hal ini dilakukan sehubungan dengan beberapa waktu yang lalu mewabahnya penyakit mulut dan kuku. Kurban memiliki kisah yang panjang yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam. Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remaja, Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang jika dikaji secara mendalam bukan hanya sekedar mimpi, namun salah satu cara turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung perintah yang harus diterima dan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini mudah-mudahan nanti lebih rinci disampaikan oleh hakim. Salah satu makna dari peristiwa ini adalah sebuah perintah untuk rela berkorban, taat kepada perintah Allah, dan kesetiaan yang tulus. Oleh karena itu, semangat untuk rela berkorban hendaknya menjadi pemicu bagi kita warga Luwu Utara yang beberapa tahun belakangan ini dilanda bencana untuk bangkit dan mau membantu sesama manusia yang dilandasi oleh semangat persaudaraan. Ke depan ada dua perhelatan politik yang akan kita lalui, yakni pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden, gubernur, dan bupati. Kita tidak ingin daerah kita terjadi gesekan atau perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan politik, perbedaan pilihan, dan perbedaan partai. Perbedaan itu boleh dan sah-sah saja, akan tetapi jangan karena perbedaan membuat sendi-sendi kehidupan kita menjadi terganggu, ternoda, dan rusak. Oleh karena itu, mari kita sikapi semua ini dan jadikan perbedaan itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pelaksanaan ibadah haji juga merupakan salah satu hal yang tidak terpisahkan dengan Idul Adha. Sebagai informasi bahwa tahun ini untuk Luwu Utara terjadi peningkatan jumlah jamaah haji dari tahun lalu, yakni sebanyak 105 orang menjadi 230 orang yang berangkat pada tanggal 1 Juni 2023 yang bergabung di dalam kloter 14 embarkasi Hasanuddin. Kemudian masih ada penambahan sebanyak 32 orang jamaah yang pemberangkatannya tanggal 19 Juni 2023 yang tergabung dalam kloter 43, sehingga total jamaah haji Luwu Utara yang berangkat ke Tanah Suci tahun ini sebanyak 262 orang. Kita tentu berharap agar jamaah haji Luwu Utara semua dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan semua rukun haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan pribadi beserta keluarga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bupati Luhur Utara tertanda Haji Anita Putri Indriani SIP MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepada kalian salina sebaja sunnah la perkarolai, maka salina sebaja sunnah la perkarolai. Usalli sunnah Idul Adha, orang katanya mamuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan para bilang, ya nari bilang, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Ya nari bilang, beka itu raka mengulangi, beka lima raka madoe, salimat aku beri mengulangi. Assalatu jami'a rahimakumullah, salatu la ilaha illallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal iman wal islam wa amarna bi syari'atin nusukil hajj ilal baitil atiq fil masjidil haram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadi ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mutamassikin bid-dinil qawim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله حق تقاته لتفوزوا بالجنة النعيم والسلامة من العذاب الأليم. قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا أعطيناك umat Islam merayakan hari raya Idul Adha 1444 Hijriah. Hari raya yang mengingatkan kita semua atas kisah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ibadah kurban dan nilai-nilai kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Salawat dan salam pun senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penyampai dinul Islam dengan risalah rahmatan lil alamin, sang pembebas yang membebaskan umat manusia dari gelap menuju cahaya, minaz zulumati ilan nur. Pun ia adalah anak keturunan dari garis Ismail, putra Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jamaah kaum muslimin wal muslimah rahmatullah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah satu di antara 5 nabi bergelar ulul azmi. Di samping Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pula sebab gelar ulul azmi disematkan pada para nabi yang kami sebutkan tadi? Adalah karena mereka diuji dengan ujian yang berat, namun tetap tegar, tabah, kuat, sabar, dan istiqomah untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dalam rangka menghadapi umat yang beragam tabiat atau karakter. Pengorbanan yang amat besar itu
bagi mereka kecil, karena dia menyadari bahwasanya Allah lah, Allahu Akbar. Fasbiru kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan kepada mereka sebagaimana rasul ulul azmi lainnya. Karakter Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidaklah didapat begitu saja, namun ia mesti melalui ujian kehidupan yang panjang. Dari situ Ibrahim tampil sebagai sosok Nabiullah Ibrahim yang kita kenal, Nabiullah Ibrahim yang sabar, namun pantang surut ke belakang dan terus melangkah ke depan berdasarkan petunjuk dari Ilahi Rabb. Dengan karakter yang kuat itu, ia membangun keluarga yang berkarakter, istri yang saleha, setia dan sabar, anak yang saleh, berbakti dan halim. Di luar ujian kehidupan Nabi Ibrahim dengan ayahnya dan kaumnya yang menentang dakwanya itu, ada juga ujian pribadi bersama istri yang amat dicintai, Sarah. Setelah puluhan tahun menikah, sepasang suami istri ini tak kunjung dikaruniai buah hati. Atas persetujuan dan anjuran dari Siti Sarah, Ibrahim menikah lagi dengan seorang wanita saleha bernama Siti Hajar. Dari pernikahannya dengan Hajar inilah lahirlah seorang anak laki-laki yang saleh, yaitu Ismail alaihissalam. Tanpa disangka, Sarah istri Ibrahim yang pertama di kemudian hari juga melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama. Dalam data sejarah, usia Nabi Ibrahim ketiga itu sudah 86 tahun. Sedangkan tak kala Ishak lahir, usia Nabi Ibrahim ketiga 99 tahun. Ibrahim dikaruniai buah hati setelah dalam ikhtiar, dalam doa dan penantian yang sangat panjang, yaitu setengah abad setelah. Subhanallah. Kesabaran itu pun berbuah manis. Ibrahim dikaruniai anak-anak yang saleh. Bahkan anak-anak ini kelak menjadi nabi-nabi berikutnya. Dari garis keturunan ini pula kelak lahir seorang nabi dengan akhlak yang agung, penutup para nabi, khatamul anbiya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salihin fabassarnahu bigulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Rabb, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak termasuk orang-orang yang saleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berjalan bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, ya abadi, wahai ayahku, if'al, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.
Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Dapat kita bayangkan bagaimana perasaan Ibrahim kala itu. Setelah ujian demi ujian dilaluinya dengan penuh kesabaran, kini tiba saat kegembiraan sebagai seorang ayah itu datang. Tapi tak lama itu harus ia lepaskan demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas menyembelih harta yang paling berharga di dunia demi Allah semata. Anak laki-laki itu Ismail memiliki sifat yang halim, satu sifat yang melampaui kesabaran. Bedanya sabar lebih cenderung sebagai sebuah respon atas peristiwa yang menimpa seseorang. Sementara itu halim adalah manakala sabar tidak hanya sebagai respon semata, tetapi ia telah menjadi sikap hidup, karakter, habitus seseorang. Dalam hal ini Ibrahim melalui akhlaknya telah berhasil mentransfer nilai-nilai kehidupan kepada putranya Ismail. Ayah dan anak ini pun berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibaringkanlah Ismail dengan pipi terlekat ke bumi supaya memudahkan Ibrahim melangsungkan pisau ke atas leher Ismail. Kala Ibrahim mengajukan pisau yang telah tajam itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya telah engkau benarkan mimpi itu. Kami berikan ganjaran kepada orang yang berbuat kebajikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu percobaan yang nyata. Dan telah kami tebus dia anak itu dengan seekor sembunyian yang besar. Dan kami tinggalkan sebutannya pada orang-orang yang datang kemudian. Selamat Ibrahim." Itulah awal sejarah ditetapkannya Idul Kurban. Jamaah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pengorbanan yang mengharukan dalam kisah keluarga Ibrahim pun kekal abadi. Ia menjadi salah satu syariat agama yang terus dilakukan secara turun-temurun. Salah satu pengalaman Ibrahim dan Ismail yang diganggu oleh syaitan di tengah jalan hendak ke tempat menyembelihan pun diabadikan menjadi bagian dari manasik haji, yaitu lepas jumrah di Mina. Pujian yang amat tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Ibrahim pun adalah niscaya salamun ala Ibrahim. Salam sejahtera atas Ibrahim. Dari sekilas kisah ini banyak nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil, kita renungkan, kita hayati dan amalkan dalam situasi dan kondisi masing-masing kita dengan sungguh-sungguh mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Adapun nilai-nilai kehidupan itu adalah satu, pendidikan dalam keluarga. Keluarga Ibrahim alaihissalam adalah salah satu role model, panutan, contoh teladan dalam pembinaan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dalam aspek pendidikan anak, relasi suami istri, maupun perang sosok nahkoda yang membawa bahtera dalam mengarungi samudra kehidupan. Kita perlu pahami keluarga yang kuat akidah, kuat pendidikan, dan kuat ekonominya. Itulah yang kita harapkan. Kita berusaha dan berupaya, kita orang tua melaksanakan kewajiban kita yang merupakan hak yang harus diperoleh oleh anak-anak kita. Begitupun juga anak-anak harus punya kewajiban kepada orang tua yang merupakan hak yang harus kita terima dari anak-anak kita. Kita berupaya baik di dan nanti, rumahku adalah surga. Jangan sampai
baitin nari, rumahmu adalah neraka. Kita harus lepas saja. Mari kita sama jadikan keluarga ini sebagai kekuatan dalam rangka wujudkan kehidupan yang diharapkan oleh Allah di muka bumi. Yang kedua, musyawarah. Coba kita perhatikan tadi bagaimana cara Ibrahim berkomunikasi dengan anaknya Ismail tentang mimpi itu. Bahasa Ibrahim, sapaan seorang ayah kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpi, anni asbahuka, aku akan menyembelih. Apa jawaban Ismail alaihissalam? Bertanya Nabi Ibrahim, "Fanzur, pikirkan, tanggapi anakku, masa tara, bagaimana pendapatmu?" Dijawab oleh Nabi Ismail alaihissalam, "Ya abati, ya ayahku, if'al, lakukanlah baru apa yang diperintahkan Allah kepadamu." Pola komunikasi yang berbasis pada musyawarah ini merupakan bagian dari pendidikan karakter seorang Ibrahim sebagai ayah kepada Ismail sebagai anak. Akhirnya Gayung bersambut, kata berjawab, maksud sang ayah ditangkap dengan sempurna oleh sang anak. Versi lain dalam ayat ini dikatakan bahwa ketika itu Ismail alaihissalam menginjak usia 13 tahun. Dalam psikologi pendidikan, usia 13 tahun itu adalah awal remaja. Dan kita perlu paham orang tua bahwa usia 13 tahun, usia remaja, anak-anak kita itu adalah diistilahkan dengan masa ombak dan badai. Kita bisa bayangkan kondisi anak-anak kita dalam usia 13-14 adalah masa ombak dan badai. Oleh karenanya kita orang tua dituntut untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah, upaya pembentukan karakter kepada anak-anak kita, muru auladakum bis-salam sab'an sinin. Perintahkanlah anakmu salat pada usia 7 tahun. Dan pada usia 10 tahun tidak salat, maka pukul anak. Perlu kita implementasikan hadis. Adakah di antara kita orang tua yang pernah memukul anaknya dalam usia 10 tahun karena tidak melaksanakan salat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya yang ketiga adalah sabar. Sabar adalah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak kita sukai karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar melaksanakan perintah Allah walaupun begitu berat. Kalau itu perintah Allah, sami'na wa ata'na. Begitu juga dengan sesuatu yang kita senangi, merupakan hobi kita misalnya, kesukaan kita misalnya, tetapi itu dilarang oleh Allah, itu kita jauh. Itulah dimaksud dengan was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Maka Ibrahim dan Ismail menunjukkan sikap yang sabar di atas rata-rata. Itulah disebut dengan sifat halim. Jadi sabar ini adalah karakter jiwa. As-sabru nisful iman. Kesabaran itu adalah separuh dari iman. As-sabru sawabul jannah. Kalau kita sabar, maka yang kita peroleh adalah jannah, adalah surga. Yang keempat, tawakal. Membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu bukan sikap pasrah tanpa usaha. Konsep tawakal dalam
Islam meniscayakan ikhtiar dan doa dalam satu tarikan nafas. Ibrahim alaihissalam senantiasa berserah diri padanya, tapi ia tak berpangku tangan begitu saja. Yang kelima, cinta, kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada sesuatu dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Kecintaan Ibrahim pada Allah membuat rela berkorban apa saja, termasuk hal yang paling dicintai, putra yang dinantikan kehadirannya kurang lebih setengah abad. Tetapi karena perintah Allah, maka dia siap mengorbankan. Biasa kita dengar Ismail, boleh saja itu adalah harta kita. Ismail boleh saja itu adalah jabatan kita. Ismail boleh saja itu ego kita. Tetapi itu semua harus diatur berdasarkan ajaran Allah, Al-Quran menurut saudara. Kita tidak boleh mendahulukan ego kita dibanding keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah ikhlas, beramal semata-mata mengharap ridha Allah. Keterkaitan antara perasaan cinta dan kepasrahan kepada Sang Pencipta menjadikan Ibrahim beramal dengan sebaik-baiknya. Ibrahim paham betul bahwa ikhlas bukan hanya faktor dari hati atau niat saja, tetapi harus dibuktikan dengan amal yang nyata yang sebaik-baiknya. Dalam hubungan bagi kita yang diberikan rezeki berkorban pada tahun ini, kita harus merujuk kepada salah satu firman Allah, surah Al-Hajj ayat 30. Dan yanallah ruha wala dimahwa walakin yanallah taqwa itu. Bagi yang berkorban dagingnya, darah itu tidak diterima Allah, manakala tidak didasari oleh keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah. Marilah kita melakukan bentuk pengabdian tidak didasari oleh keikhlasan. Yang ketujuh, khauf dan adanya takut kepada Allah dan berharap hanya kepadanya. Kita perlu dalam menjalani hidup dan kehidupan ini ada rasa takut kepada Allah. Rasa takut kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat at-tahiruz zaki wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil muttaqin al mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhu wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina al-hajati wa ya mujibus sa'ilin isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasada. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana taqabbal
minna salatana wa siyamana wa nusukana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Akhir da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.